subscribe ya teman-teman. Diawali pada tahun 1944 di Skotlandia, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang ilmuwan bernama Profesor Brom. Ini orangnya, tengah bersama tentara Amerika untuk menyergap sebuah kelompok okultisme yang dinaungi oleh Nazi, di mana kelompok ini berencana untuk membuka sebuah gerbang atau portal antar dimensi dan melibatkan hal-hal gaib untuk membantu Hitler memenangkan perangnya. Kelompok ini sendiri dipimpin oleh seorang penyihir bernama Rasputin. Ini pedesnya. Dia mengkombinasikan teknologi dan praktek okultisme untuk menciptakan portal antar dimensi untuk mengundang atau mendatangkan makhluk supranatural dari dimensi lain. Saat itulah tentara Amerika langsung melakukan serangan, di mana saat para pengikut setianya berhasil melarikan diri, Rasputin tak sengaja tersedot masuk ke dalam portalnya dan membuat tentara Amerika berhasil menang untuk sementara waktu. No, it's not. The portal's been open for too long. Something may have come through. Akibat portalnya sempat terbuka cukup lama, ada satu makhluk yang berhasil masuk ke dunia kita, yakni sesosok makhluk kecil berwarna merah mirip anak kecil tapi dengan tanduk dan ekor iblis, di mana Profesor pun memberikannya sebatang beng-beng yang akhirnya membuat makhluk tersebut menjadi jinak dan menurut apa kata si Profesor. Come on. It's safe. It's a boy. 60 tahun kemudian, kita akan melihat 3 orang sedang berada di sebuah monumen kuno, di mana satu pria sengaja dibunuh agar supaya darahnya mengalir di antara bebatuan tersebut, yang ternyata 2 orang diantaranya adalah pengikut setia Rasputin yang sedang melakukan ritual pembangkitan ketua mereka, yakni Rasputin itu sendiri. Di sisi lain kita akan melihat seorang agen FBI muda bernama John Myers. Ini orangnya yang dikirim ke sebuah tempat pengolahan sampah yang sebenarnya itu adalah tempat fasilitas penelitian paranormal atau paranormal research dan defense untuk bekerja di sana, yang jenis pekerjaannya pun belum diketahui oleh si John sendiri. Sampai di dalam, John pun diperingatkan satpam untuk waspada dengan tangan dan sikunya, di mana fasilitas ini sebenarnya bukan berada di gedung tersebut, melainkan berada tepat di bawah tanah tempat John berdiri sekarang. Dan betapa terkejutnya John saat mengetahui bahwa agensi tempatnya bekerja ternyata berada di ruang bawah tanah rahasia, di mana di situ ternyata ada Profesor Brom yang ternyata adalah pimpinan dari lembaga atau agensi yang dirahasiakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sir, I'm John. Agent John T. Myers, Kansas 76. T stands for Thaddeus. John pun diperkenalkan kepada Ape Sapien, manusia amfibi yang ditemukan pada tahun 1865. Di mana Ape memiliki selaput unik yang memungkinkannya untuk bisa melihat masa lalu dan memanipulasi pikiran seseorang. Meskipun memiliki fisik seperti iwak tombro, Ape nyatanya memiliki IQ di atas rata-rata, bahkan mungkin bisa dikatakan jenius. Yang hal itu dibuktikan dengan kebiasaannya yang rutin membaca 4 buku setiap hari dan mampu menghafal seluruh halamannya secara detail dan terperinci. 1938. Profesor pun memberikan 2 batang beng-beng kepada John, kemudian disuruh untuk ikut dengan agen Clay. Ini orangnya, di mana agen Clay menunjukkan tugas dan pekerjaan John di tempat ini, yaitu untuk menjaga dan menjadi pendamping sang bintang utama yang mereka panggil sesuai warna kulitnya, yaitu Red Hellboy. Hellboy. He's real. Yeah. Saat itulah terdengar suara alarm yang merupakan kode merah pertanda ada monster yang muncul, di mana mereka langsung pergi ke lokasi menggunakan mobil sampah yang memang merupakan kendaraan kamuflase untuk menghindari perhatian publik. Okay, guys, got our locators. Seal the doors.
and Blue are coming in. Ketika sudah berada di museum tempat kejadian perkara, Red pun menyuruh semua orang untuk diam dan biarkan dia sendiri yang mengatasi monster tersebut. Dan dengan bermodalkan peluru yang sudah diisi dengan air suci, godong gedang, godong pohong, kayu manis, wulu kelek, dan bolot jaran, Hellboy pun masuk ke dalam dan mulai mencari di mana si monster berada. Hey, Stinky. Kitchen's closed. Tak ingin buang waktu, Red pun langsung menembaki monster tersebut. Di mana saat Red berhasil menembakinya dan membuatnya terkapar, saat itulah Abe mengatakan bahwa monster tersebut bernama Samael, pangeran kebangkitan yang memiliki kemampuan beregenerasi, yang ternyata peluru miliknya tak cukup kuat untuk membunuh monster tersebut. Setelah dibanting dan dilempar keluar gedung, Hellboy pun bertemu dengan John yang datang untuk membantu. Di mana hal ini justru malah ngerepoti Red akibat kemunculan John yang hanya menjadi beban saja. Terjadi kejar-kejaran di jalanan di mana John menjelaskan kepada orang sekitar bahwa itu hanyalah kostum Halloween saja. Yang saat jalanan dipenuhi dengan lalu lalang kendaraan, John hampir saja tertabrak, tetapi sampai di terowongan kereta api bawah tanah, Red pun mencoba untuk naik ke atas kereta, tetapi bapak masinis yang tidak paham si Red pun justru malah memukul-mukul Red hingga dia terjatuh tepat di bawah kereta api yang sedang melaju. Ketika si monster menyerang, Red pun menggunakan tangan kanan raksasanya untuk dijadikan konduktor, sehingga listrik dari besi rel kereta api pun berhasil membakar si monster hingga dia mati saat itu juga. Sedikit informasi, tangan kanan Red ini disebut dengan Right Hand of Doom, sebuah artefak yang merupakan tangan kanan makhluk kuno bernama Anom. Di mana sejak lahir, tangan kanan Red sengaja dipotong dan dipasangkan tangan makhluk kuno ini sebagai warisan turun-temurun dari buyutnya, yakni Raja Iblis dari neraka. Sementara itu di TKP terlihat Abe sedang memperlihatkan Profesor tentang apa yang sudah terjadi di sini, di mana beliau cukup dibuat terkejut tatkala mengetahui bahwa ternyata Rasputin dan dua pengikut setianya masih hidup. Salah satunya adalah Crowenen, seorang pria bermasker unik dengan kemampuan bela diri yang cukup mumpuni, yang hal itu dibuktikan dengan dia mampu membunuh beberapa penjaga dengan cukup mudah. Faktanya, monster Samael ternyata dibangkitkan dari tabung pasir yang terdapat dalam sebuah patung, di mana dengan kemampuan sihirnya Rasputin pun berhasil membangkitkannya untuk menimbulkan kehancuran dan kemungkaran di muka bumi ini. Kembali ke Red yang tidak langsung pulang, melainkan melipir dulu ke sebuah rumah sakit jiwa, di mana dia menemui mantan rekan kerjanya dulu bernama Liz. Ini wedokane. Sama uniknya seperti Red, Liz terlahir dengan kemampuan pyrokinesis, suatu kemampuan untuk dapat mengendalikan dan memanipulasi unsur api. Ketika Red meminta Liz untuk kembali masuk ke dalam agensi atau lembaganya, Liz menolaknya oleh karena belum sepenuhnya bisa mengendalikan kemampuannya yang bisa saja sewaktu-waktu dapat membakar dan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Tak lama muncullah Profesor dan tim, di mana John mengajak Red untuk segera pulang karena tidak ada gunanya mengharapkan satu perempuan. Sementara di luar sana masih banyak perempuan-perempuan lain yang lebih menarik. Come on. Time to go home.
Tiba di markas, pun menemukan telur si monster pada luka Red yang telah diletakkan oleh lidahnya pada pertarungan tadi. Di mana mengatakan bahwa monster bernama Samael ini sangat sensitif terhadap cahaya, sehingga kemungkinan besar mereka akan tinggal di tempat yang lembab dan juga gelap. They are very sensitive to heat, light. They need a humid, dark environment. Red pun teringat dengan lokasi terakhir mereka bertarung, yakni terowongan rel kereta api, sehingga Red dan tim berkesimpulan bahwa Samael pasti tinggal dan bertelur di salah satu lokasi rahasia di sekitar terowongan tersebut. There was that moment when I had the train on top of my head. Search the whole place, top to bottom. Find those eggs, destroy. Di sisi lain, kita akan melihat Liz didatangi oleh Rasputin, di mana Liz diberikan mimpi buruk tentang masa lalunya yang mengakibatkan dia mengeluarkan kekuatan dan membakar habis seluruh setengah area gedung rumah sakit jiwa tersebut. Berita atau insiden itu pun langsung tersebar di media, di mana John ditugaskan untuk menjemput Liz agar mau kembali bergabung dengan organisasi ini dan lembaga ini. Karena selain untuk membantu menghindari kejaran publik, Liz juga memiliki potensi untuk bisa membantu Red dalam menyelesaikan kasus yang sedang terjadi saat ini. Well, it's impressive by my standards. My name's John. Red, Clay, dan dua anggota tim pun pergi ke terowongan tempat terakhir monster itu terlihat, di mana mereka menemukan sebuah tempat rahasia yang kemungkinan besar itu adalah markas tempat tinggal monster Samael tersebut. We lead a charmed life. Dengan kemampuan selulupnya, pun masuk ke dalam air untuk memeriksa kondisi di dalam sana. Sementara Red dan tim akan pergi berpencar untuk mencari petunjuk lain yang bisa mengarahkan mereka ke si monster. Dan baru saja selulup, langsung dikejutkan dengan sebuah penemuan telur-telur monster Samael yang terdapat pada pipa besi. Di mana saat dia akan mengambilnya, tiba-tiba bersamaan dengan itu, dua anggota tim pun menemukan dua monster yang sedang berkeliaran, di mana saat mereka akan menembaknya, monster-monster itu pun keburu sadar yang alhasil dua tim pun harus tewas tanpa perlawanan sedikit pun. Di saat yang bersamaan, Red pun didatangi oleh satu monster yang langsung berakot dirinya, hingga mereka berdua masuk ke dalam saluran udara yang menuju ke sebuah stasiun kereta api. Terjadi pertarungan di depan publik, di mana Red berkali-kali dibuat kewalahan dan membuat dia sampai berdarah-darah. Hingga saatnya Red emosi, dia pun menggunakan tangan kanan raksasanya yang membuat si monster tak berdaya lagi untuk melawannya. Agen Clay sendiri didatangi oleh Kroenen yang langsung menyerangnya, di mana mereka terlibat pertarungan yang membuat keduanya terkapar, sehingga ketika Red tiba, dia sudah menemukan Clay sudah terkapar dengan luka serius tepat di samping tubuh si Kroenen. Sampai di markas, terlihat Abe sudah diamankan dan sedang dalam tabung pemulihan, di mana seorang pemimpin FBI pun mengeluhkan tentang sikap brutal Red yang selalu menyelesaikan masalah dengan cara yang kurang rapi dan cenderung memancing perhatian publik. Karena perlu Anda ketahui, ketika media mempertanyakan tentang keeksistensian lembaga rahasia ini, maka sudah jadi tugas si pemimpin FBI inilah untuk mengelak dan memberi alibi bahwa lembaga gaib seperti ini tidaklah ada. Killed after you captured every freak out there. There's still one left. You. Saat itulah Red langsung berubah raut wajahnya menjadi sangat bahagia ketika melihat Liz resmi kembali bekerja di lembaga ini, di mana Red sebenarnya sudah lama menyukai Liz, namun tidak pernah sekalipun berani mengungkapkan perasaannya tersebut. You did it, buddy. You did it.
Dan baru saja Red senang dengan kedatangan Liz, di sini dia harus langsung mengalami encok hati tatkala Liz akan keluar bersama dengan John, yang sebenarnya mereka berdua sadar jika Red suka dengan Liz. Dan memang mereka keluar bukan untuk kencan, tetapi hanya niat ngopi dan ngobrol tentang pekerjaan saja. Namun Red yang sudah terlanjur semruang langsung segera kabur dan merusak dinding fasilitas ini, di mana Red mencoba mengikuti dan mengintip tentang apa saja yang mereka lakukan di luar sana. Told you. Profesor sendiri terlihat sedang meneliti jasad Cronen yang dibawa ke dalam markas, di mana beliau menemukan fakta mengejutkan tentang asal-usul Cronen yang lahir pada abad ke-19. Diketahui menderita sebuah kelainan bernama obsesif kompulsif masokitis, atau lebih dikenal dengan kecanduan berlebihan terhadap pembedahan, sehingga secara teknis Cronen ini sudah tidak lagi manusia lagi, tetapi tidak lebih dari hanya daging dan kulit yang diberi jiwa jahat oleh Rasputin sang penyihir. Saat itulah Profesor dikejutkan dengan kemunculan Rasputin yang datang secara tiba-tiba, juga dengan tubuh Cronen yang bangkit kembali, di mana kematiannya hanyalah sebuah jebakan untuk mengetahui di mana lokasi lembaga ini, sehingga Rasputin bisa datang kemari dan membalas dendam kematian para pengikutnya yang terjadi pada insiden 60 tahun silam. Dan betapa menyesalnya si Red ketika memutuskan untuk keluar hanya untuk seorang wedoan, di mana hati Red sangat amat dibuat terpukul saat melihat jasad si profesor yang sudah dianggap ayahnya kini sudah terbujur kaku tak bernyawa, sebelum dia bisa berbakti dan memberangkatkan beliau untuk naik haji. Dengan bantuan dari FBI dan data-data yang sudah dikumpulkan, Red dan tim pun segera pergi ke Moskow, lebih tepatnya sebuah pemakaman kuno untuk mencari di mana jasad Rasputin dimakamkan, di mana Red menggunakan sebuah kompas gaib untuk mencari sebuah jasad yang bisa menjadi petunjuk jalan bagi mereka semua. Come on, baby. Find me a top. Dan mari saya perkenalkan, ini bernama Ivan Klementovich, salah satu jasad yang dikutuk untuk menjadi seorang petunjuk jalan bagi yang membutuhkan, di mana Ivan menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam satu makam besar, yang di sana ada jalan masuk menuju makam Rasputin yang disembunyikan. Red dan tim pun langsung dikejutkan dengan beberapa jebakan yang muncul, di mana satu anggota yang sedang menggendong Ivan harus terjatuh saat sebuah palu besar menghantam mereka berdua, disusul dengan hantaman lain yang hampir saja membuat Red dan pimpinan FBI tewas saat sedang berada di jembatan tersebut. Red dan si pimpinan FBI mulai menelusuri terowongan yang di situ terdapat Cronen yang langsung menyerang mereka berdua. Di mana saat Red berhasil ngaplok pedese, saat itulah Cronen membuat Red hampir tewas jatuh ke dalam lubang jebakan. Namun dengan bantuan si pimpinan yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, Red pun memanfaatkan kelengannya untuk menarik si Cronen dan membuatnya jatuh ke dalam lubang tersebut. That's all for you. Di sisi lain, John dan Liz pun berhasil menemukan lokasi para monster berikut dengan semua telurnya. Sehingga ketika Red mendapatkan informasi tersebut, dia pun segera ngedrok-gedrok ke lantai dan berhasil muncul untuk menolong mereka berdua. Namun karena telurnya terus pecah, membuat jumlah monster itu semakin banyak, di mana Liz terpaksa mengeluarkan kekuatannya untuk membuat semua monster itu terbakar habis berikut dengan telur-telurnya.
Ketika Red dan kawan-kawan tak sadarkan diri, saat itulah muncul Rasputin dan kekasihnya yang sudah menangkap mereka semua. Di mana Rasputin berencana untuk membuka portal antar dimensi dan melanjutkan ritualnya dulu yang sempat digagalkan oleh profesor dan tentara Amerika. It had the key to the bottomless pit. And now, they might at long last. Menggunakan Lee sebagai tumbal dan Red sebagai perantaranya, Rasputin pun berhasil membangkitkan sosok asli Red sebagai putra iblis dari neraka. Di mana dengan Red Hand of Doom-nya, Red pun mengaktifkan sebuah artefak untuk membuka portal dengan ukuran yang sangat besar dan mengundang sosok makhluk raksasa yang selama ini terjebak di luar angkasa. Ingin hanya menjadi beban saja, John pun melemparkan kalung milik mendiang ayahnya alias si profesor, di mana kalung tersebut berhasil menyadarkan si Red yang akhirnya dia mematahkan tanduknya sendiri, sehingga dengan kembalinya kesadaran si Red membuat portalnya kembali tertutup dan makhluk tersebut batal turun ke bumi. Ingin buang waktu, Red pun segera membunuh Rasputin kemudian membawa Liz dan John pergi dari sana. Di mana kita akan melihat sosok asli Rasputin yang ternyata adalah salah satu monster atau masih satu saudara dengan monster yang batal didatangkan tadi. Hell will hold no surprises for us. Ketika Red menyuruh John dan Liz untuk pergi duluan, tiba-tiba Red dieret-eret oleh tentakel Rasputin, di mana Red hampir saja ditelan oleh cumi raksasa tersebut. Beruntung dia masih bisa bertahan dan menggunakan pedang kuno untuk menangkis setiap serangan dari Rasputin. Ketika Red dijiret lagi, disitulah Red langsung mengaktifkan semua bom yang ada di tangannya. Hingga saat dia ditelan, saat itulah bom meledak dan membuat Rasputin mati untuk selamanya. Setelah semua berakhir, Red pun menghampiri mereka berdua dan tanpa pikir panjang, Red langsung menyosor si Liz hingga muncul api biru yang membuat John gedreng saja. Tamat, ending yang cukup melekoto. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah bahwa takdir bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan sepenuhnya. Kita bisa memilih siapa kita dan jalan hidup kita sendiri. Meskipun Hellboy diciptakan oleh kekuatan jahat dan dianggap sebagai alat kehancuran dunia, ia memilih untuk melawan takdir itu dan membela kebaikan serta orang-orang yang ia cintai. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Gondes pamit undur diri. Bye.